Shalom Bapak Ibu, hari ini tanggal 10 April kita sama-sama akan menyembah Tuhan. Bapak Ibu yang ada di rumah bisa menikmati bersama-sama dengan kita untuk kita bisa menyembah Tuhan. Kita akan menyembah Tuhan memperingati Jumat Agung. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tiada kasih seperti kasih-Nya. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tiada kasih seperti kasih-Nya. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku ku sembahkan Tuhan. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tiada kasih seperti kasih-Nya. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur atas kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku ku sembah kau Tuhan. Bersyukur, bersyukurlah, bersyukur atas kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Sekali lagi kita katakan sama-sama bersyukur, bersyukur Tuhan. Bersyukur, bersyukurlah, bersyukur atas kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Amin Tuhan. Bersyukur, 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 bersyukurlah, bersyukur atas kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Kau Tuhan selama hidupku ku sembah kau Tuhan. Selama hidupku ku sembah
hari ini Tuhan. Oh, kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur Tuhan. Kami ucap syukur Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur, terima kasih Tuhan. Kami ucap syukur Tuhan buat kasih setiamu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kita akan buka ibadah kita kali ini. Bapak Pendeta Mit Dwi Kuryanto akan berdoa untuk membuka ibadah kita hari ini. Mari kita berdoa. Bapa, kami sungguh bersyukur hari ini, hari Jumat Agung, hari kematian-Mu di atas kayu salib. Kami umat-Mu beribadah kepada Tuhan. Walaupun dalam situasi seperti ini, tetapi kami sungguh percaya ketika umat-Mu semuanya beribadah kepada Tuhan, umat-Mu bersama-sama bersorak-sore, umat-Mu bersama-sama menyembah Tuhan. Kami mau berjumpa dengan Tuhan. Lewat persekutuan dengan korban Kristus hari ini, kami rindu Tuhan mengalami makna kematian Kristus. Kami rindu hari ini Tuhan, kami mengalami Tuhan kuasa kematian-Mu, supaya kami juga mengalami kuasa kebangkitan-Mu. Terima kasih Tuhan, kiranya Tuhan memimpin kami yang ada di rumah-rumah untuk beribadah dari permulaan sampai nanti pada akhirnya. Semuanya di dalam anugerah Tuhan. Kami boleh menikmati ibadah ini dan menikmati kuasa ibadah dengan kasih setia dari Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Yang percaya berkata amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan semuanya. Semuanya bersuka cita. Selamat menikmati ibadah perayaan Jumat Agung, kematian Tuhan Yesus Kristus. Tuhan memberkati. Terima kasih Tuhan, kami mengingat kasih setiamu Tuhan yang begitu besar buat setiap hidup kami Bapa. Kasih yang mulia hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Mu. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus sejak ku kagumi. Kasih yang terindah, kasih yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku
tak pernah berubah kasih-Mu. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku Terima kasih Tuhan. Kami ucap syukur Tuhan. Kami percayakan salib-Mu Tuhan. Kami percayakan karya salib-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Oh, amin Tuhan. Amin. Oh, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Semua karena salib-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan buat karya salib-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hanya Kau Tuhan di hidupku, Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan Tuhan. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan, kuasa-Mu sanggup. Amin Tuhan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku benar. Sanggup untuk melakukan mukjizat-Mu di
Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Yesus, Engkaulah segalanya. Karena salib-Mu ku hidup. Karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, aku melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu ku hidup. Karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa ucap syukur Tuhan buat kasih setia-Mu Tuhan. Untuk setiap kami Tuhan. Kami menikmati Engkau Tuhan bersama dengan keluarga kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Bapa, kami bersyukur Jumat Agung, perayaan kematian Kristus dapat kami rayakan.
Kami sungguh berbahagia karena memiliki Tuhan yang mengasihi kami. Tuhan yang mau mengasihi, bahkan rela menyerahkan nyawa bagi kami semua sebagai tebusan. Kami berdoa biarlah firman-Mu hari ini memberikan kepada kami keyakinan yang kokoh tentang Injil Kristus, tentang berita keselamatan, berita pendamaian, berita anugerah. Yesus mengasihi kami dan Dia menyerahkan hidupnya, menyerahkan nyawanya untuk tebusan bagi kami semua. Urapi firman-Mu, berkati jemaat yang mendengarkan di rumah-rumah. Kiranya kami memperoleh bagian yang sama, yaitu kebenaran firman-Mu yang memerdekakan hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang percaya berkata, amin. Bapak Ibu, adik-adik semua yang sungguh berbahagia, di dalam Jumat Agung hari ini kita sudah menyembah Tuhan. Semua pujiannya ini pujian pengagungan terhadap kurban Kristus. Oleh karena itu, mari kita bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Kiranya firman Tuhan ini menjadi kekuatan bagi kita semua. Puji Tuhan, kita dapat merayakan Jumat Agung ini di rumah-rumah. Sejarah tentang Paskah selalu dimulai dari peristiwa pembebasan Israel terhadap perbudakan di Mesir. Dan setelah menjadi budak di Mesir selama lebih dari 430 tahun, Tuhan menetapkan untuk membebaskan keturunan Abraham, keturunan Ishak dan Yakub dari perbudakan. Tuhan memilih Musa dan menugaskan untuk memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir. Saya yakin di antara saudara-saudara sudah banyak yang mengerti dan hafal tentang bagaimana sejarah Paskah yang pertama. Saudara, di dalam ketaatan kepada kehendak Allah, Musa menghadapi Firaun dengan mandat utama, yaitu biarkanlah umatku pergi supaya mereka beribadah kepadaku. Untuk meneguhkan kesungguhan amanat Tuhan tersebut kepada Firaun, maka Musa dengan kuasa Tuhan mendatangkan berbagai macam tulah atas Mesir sebagai penghukuman. Ketika terjadi beberapa tulah, Firaun bersedia melepaskan umat Israel. Tetapi ia menarik kembali keputusan itu setelah tulahnya hilang. Akhirnya bertubi-tubi ada 10 tulah. Mulai dari tulah air menjadi darah, lalu katak, nyamuk, lalat, penyakit sampar, barak, hujan es disertai api, belalang, dan gelap gulita selama 3 hari. Saudara, kalau kita simak dengan hati-hati di dalam Keluaran pasal 11, akhirnya Firaun mengizinkan Israel untuk pergi. Tetapi ada yang aneh kalau kita lihat, yaitu apa? Yaitu tidak boleh membawa kambing, domba, sapi, harus ditinggalkan. Kalau kita lihat di dalam Ulangan pasal 10, bukan 11, pasal 10, ayat yang ke-24, Firaun memanggil Musa dan berkata,
pergilah, beribadahlah kepada Tuhan. Hanya kambingmu, lembumu, sapimu harus ditinggalkan. Juga anak-anakmu boleh turut beserta dengan kamu. Tapi Musa berkata, bahkan korban sembelihan dan korban bakaran harus engkau berikan kepada kami supaya kami menyediakannya untuk Tuhan Allah kami. Dan ternak kami harus ikut beserta kami, satu kaki pun tidak akan ditinggal. Sebab dari ternak itulah kami harus ambil untuk beribadah kepada Tuhan. Beribadah kepada Tuhan Allah kami, sebab kami tidak tahu dengan apa kami harus beribadah. Sebelum kami sampai di sana. Saudara, sampai di sini kita tentu paham bahwa Firaun mengizinkan orang Israel pergi, tapi tanpa ternak untuk beribadah. Saudara, hal yang sama seperti juga banyak di antara kehidupan manusia yang ketika pergi mengarungi kehidupan yang luas ini. Iblis biarkan saja, tidak apa-apa, bebas saja, bebas. Tapi tanpa beribadah kepada Tuhan. Saya dikasih Tuhan. Dan pada akhirnya sampailah kepada tulah yang ke-10. Tibalah saatnya untuk tulah yang ke-10 atau tulah yang terakhir. Tulah yang mengharuskan orang Israel pergi dari Mesir. Allah mengutus malaikat kematian ke seluruh tanah Mesir untuk membunuh semua anak sulung. Dari manusia sampai anak binatang. Saudara, sampai di sini kita semua tentu ingat. Saya rindu khusus di dalam Jumat Agung ini, bagian pendahuluan saya akan terangkan ini secara khusus. Bagaimana kita teliti di dalam Keluaran Fatsal yang ke-12. Kamu harus menyembelih waktu senja kambing atau domba berumur 1 tahun tanpa cacat. Dikurung 14 hari. Kemarin rame di sosmed, Pak ini sama Pak, dikurung 14 hari, lockdown pertama. Ya enggak lah, ini yang dikurung kambing ya. Kita ini manusia, jadi enggak ada kaitannya sama sekali. Ya, ini kambing dikurung 14 hari. Ya, sebagian darah dari anak domba yang tersembelih harus dipercikkan ke 2 tiang pintu dan ambang atas rumah mereka. Ketika malaikat maut melewati darah itu, ia akan melewati rumah yang tiang pintu dan ambangnya diperciki darah. Demikian, oleh darah anak domba yang tersembelih, orang Israel luput dari hukuman yang menimpa semua anak sulung Mesir. Sampai di sini saudara kita masih ingat semuanya. Dan Allah memberikan tanda darah itu, memerintahkan supaya Israel memberikan tanda darah itu. Bukan karena Tuhan tidak bisa membedakan mana orang Israel, mana orang Mesir. Bukan. Tetapi sebenarnya Tuhan ingin mengajar umat Israel tentang pentingnya ketaatan. Saya ulangi sekali lagi, tentang pentingnya ketaatan. Ketaatan apa? Ketaatan dan penebusan dengan darah. Dengan demikian, kalau kita lihat kepada perjanjian baru, mempersiapkan anak domba Allah yang sekian abad kemudian akan menghapus dosa dunia. Amin, saudara. Ya, ini kalau kita lihat Paskah yang pertama, ya, orang Israel dilatih di dalam ketaatan. Ketaatan itu untuk mempersiapkan bagi anak domba Allah
yang sekian abad kemudian di dalam Yohanes pasal 1 ayat 29 akan menghapus dosa dunia. Saudara, pada malam itu pula orang Israel sudah harus siap untuk berangkat. Ketika malam tiba, mereka sudah siap untuk memakan dan berangkat dengan cepat. Ketika orang Mesir datang dan memohon mereka meninggalkan. Kenapa? Orang Mesir memohon mereka meninggalkan. Karena orang Mesir sudah tahu. Dengan adanya tulah yang ke-10, banyak yang sulung mati dari anak manusia, anak binatang. Orang Mesir mengatakan, ayo segeralah kamu pergi saja daripada kami susah semua. Ya, saudara, sesuatu terjadi sesuai dengan apa yang dikatakan Tuhan. Kalau kita cermati di dalam Keluaran pasal 13, dagingnya harus dipanggang. Daging dari anak domba dipanggang. Dimakan semuanya. Saya mau ulangi lagi. Dimakan semuanya. Malam itu juga. Semuanya, kepala, kaki, lemak, isi perut. Ya, tidak diterangkan di situ. Tapi kalau isi perut tentu saja ada jeroan, hati, ginjal. Semuanya dimakan. Tidak ada yang tersisa. Padahal kalau kita lihat di dalam kitab Imamat, korban yang dipersembahkan yang boleh dimakan oleh imam yaitu paha atas. Ya. Makanya di dalam Keluaran pasal 12 ini perintah untuk memakan semuanya ini hanya sekali perintah saja. Sekali. Malam itu juga. Itulah Passover atau Paskah yang pertama. Saudara, ada sesuatu yang menarik apabila dikerjakan Tuhan malam itu. Ya, apa saudara? Ini belum pernah saya bahas, saudara-saudara tahu kenapa malam itu ya ada kejadian di mana semua keluarga berkumpul ya memakan daging anak domba yang dipanggang. Dimakan semuanya tidak tersisa. Saudara, kalau kita tahu bahwa Israel itu hidup sebagai budak dalam penjajahan itu berapa tahun? 430 tahun sebagai budak. Kerja paksa membangun 2 kota yang besar. Saya yakin mereka tidak akan makan yang berlimpah, makanannya terbatas. Namun harus kerja keras. Banyak di antara mereka yang bungkuk, yang sakit, karena harus membawa batu bata yang berat setiap harinya. Membawa tir, berjam-jam, kurang gizi, luka, kurang terawat. Sehingga saya yakin ada di antara mereka itu yang sakit. Ya, sudah sakit, ya, miskin, tidak berpendidikan. Hanya Musa saja yang berpendidikan. Yang lainnya tidak. Dan menjadi bangsa yang lemah. Saudara tahu? Padahal ketika mereka akan pergi, mereka harus menghadapi peperangan dengan bangsa-bangsa yang kuat. Apalagi kalau saudara tahu suku Enak ini adalah orang raksasa. Ya. Maka tidak ada jalan keluar. Ketika Israel ini pergi, harus dalam keadaan sehat. Harus dalam keadaan kuat. Saudara. Namun kalau kita perhatikan ada yang menarik saudara-saudara. Ya. Ternyata ketika semua bangsa Israel ini pergi meninggalkan Israel, malam itu juga mereka dikatakan semuanya sehat dan kuat. Ya. Selain mereka ini kaya, mereka diberkati dengan berbagai pemberian perak dan emas.
Firman Tuhan berkata di dalam Mazmur pasal 105 ayat yang ke-37, dituntunnya mereka keluar membawa perak dan emas, di antara suku-suku mereka tidak ada yang tergelincir. Ini kalau kita lihat di dalam bahasa terjemahan yang lainnya dikatakan, tidak ada yang sakit dan lemah di antara mereka. Perhatikan. Ya, saudara, di dalam Keluaran pasal 12 mereka sekeluarga memakan daging anak domba itu, dan malam itu juga tidak ada yang sakit. Semuanya sehat. Berarti ada kejadian yang luar biasa. Berarti ada kesembuhan, ada pemulihan pada malam hari itu juga. Tadi di sela-sela saya persiapan, saya telepon seorang hamba Tuhan cukup lama, hampir setengah jam. Saya diskusikan ini. Ya, dari diskusi ini memang benar. Dari beberapa buku yang ditulis oleh orang-orang yang dikenal, memang betul dari penyelidikan Alkitab, tidak ada seorang pun di antara bangsa Israel yang sakit. Memang ada yang mati karena melanggar, karena murka Tuhan, tapi yang sakit gak ada. Ya saudara. Lalu sekarang saya mau tanya, kemana mereka yang sakit? Ya, yang lemah tubuhnya, yang sakit paru-parunya, yang sakit kakinya. Ya, ternyata saat mereka memakan daging anak domba, Paskah yang pertama umat Israel, yang lemah jantungnya sembuh. Amin. Yang sakit pencernaannya sembuh, yang sakit kakinya sembuh. Ya, yang ada masalah kesehatan sembuh. Ya, dalam satu malam. Dan akhirnya mereka memulai perjalanan yang berat itu. Saudara, kalau kita lihat ini ada sesuatu yang menarik. Yang kaitannya nanti dengan perjamuan kudus. Ya. Waktu mereka keluar gak ada yang sakit. Semuanya sehat, semuanya kuat. Semuanya kaya. Ini faktanya. Ini. Ada sesuatu yang Tuhan kerjakan. Ini. Makanya ini yang hari ini kita akan tahu apa sebenarnya kuasa daripada kurban Kristus yang dilambangkan sejak Paskah yang pertama. Saudara, hari ini sama juga kita akan bersekutu bersama-sama di dalam perjamuan kudus. Saudara semua sudah mendapatkan bagian roti dan anggur yang adalah tubuh dan darah Yesus. Kita sebentar juga akan melakukan perjamuan kudus. Ya. Kita lakukan bukan dengan hanya sebagai tradisi atau liturgi, namun juga harus penghayatan melalui persekutuan kita dengan tubuh Kristus. Lakukan dengan cara yang berkenan kepada Tuhan. Ini. Saudara, pada hari ini ketika engkau bersekutu dengan korban Kristus, memakan roti dan meminum anggur, engkau harus melakukannya dengan iman yang tertuju kepada Tuhan. Ya. Dengan mengingat kepada korban Kristus, maka akan ada kuasa yang menyertai. Roti yang dipecah-pecah ini adalah tubuh Kristus. Ya. Anggur ini adalah darah Yesus. Ya. Oleh karena itu ketika nanti kita akan bersama-sama bersekutu di dalam perjamuan kudus, bersekutu di dalam kurban Kristus, saudara harus percaya ada kuasa yang menyertai. Ya. Yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan. Saudara, yang sakit kakinya, saudara mesti percaya ketika makan roti, kita bersekutu dengan
korban Kristus, memakan daging Kristus. Ya, yang lemah jantungnya, ya, ambil bagian dari tubuh Kristus, kita imani, kita sedang makan tubuh Kristus. Roti kita makan sebagai lambang daripada tubuh Kristus. Tapi ini tidak hanya untuk mengingat saja, tetapi kita mengalami kuasa. Saudara yang lemah paru-parunya, ya, ambil bagian daripada paru-paru tubuh Kristus. Saudara harus percaya di dalam Yohanes pasal 6 ayat 55. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan dan darahku adalah benar-benar minuman. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Saya tidak mau terjebak di dalam perdebatan teologi yang rumit. Tetapi kalau saudara mengerti bahwa kuasa kurban Kristus berkuasa untuk memulihkan tidak hanya dosa yang ditebus, tidak hanya kutuk yang ditebus, yang dipatahkan, yang dihancurkan, tetapi juga keadaan kesehatan kita. Ini, saudara, tetapi yang perlu kita ketahui bahwa firman Tuhan berkata di dalam 1 Korintus pasal yang ke-11, jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Perhatikan. Jadi ketika kita bersekutu dengan korban Kristus lewat perjamuan kudus, yang perlu kita perhatikan, kita mengakui ini tubuh Kristus, ini darah Yesus. Ya. Jadi bukan hanya sekedar ini mengingat saja. Memang perjamuan kudus kita lakukan untuk mengingat korban Kristus. Tetapi kita juga pasti mengalami hari ini. Ya. Firman Tuhan di dalam ayat yang 29 dikatakan, sebab kalau orang makan roti dan minum anggur tanpa mengindahkan bahwa perjamuan itu berkenaan dengan tubuh Tuhan, orang itu akan makan dan minum untuk menerima hukuman Allah atas dirinya. Ayat 30, sebab itu banyak di antara kamu yang lemah dan sakit, dan tidak sedikit yang meninggal. Hati-hati, cara yang tidak berkenan untuk bersekutu dengan korban Kristus justru mendatangkan hukuman. Makanya jangan ada di antara kita yang melakukannya dengan guyonan. Ayo saudara, sebentar lagi saudara akan menerima perjamuan kudus. Jangan ada yang menerima dengan guyonan, dengan sembrono. Ya. Jadi anak-anak yang sudah dewasa diizinkan untuk bersama-sama menerima sakramen perjamuan kudus, tetapi anak yang belum mengerti tidak diizinkan. Lakukan itu dengan memikirkan tubuh Kristus, karena itu akan mendatangkan anugerah, menjadi kuat dan sehat dan panjang umur. Beri kemuliaan untuk Tuhan, saudara. Iya. Makanya kalau kita lihat bahwa Paskah itu adalah Paskah yang bersejarah. Lewat kematian Kristus, kita memperingati rangkaian Paskah dari Jumat Agung, Jumat kematian Kristus, sampai nanti dengan Minggu Kebangkitan. Di dalam Keluaran pasal 12 ayat yang ke-14 dikatakan, hari ini akan menjadi peringatan bagi kamu. Kamu harus merayakannya sebagai hari raya bagi Tuhan turun-temurun. Kamu harus merayakannya sebagai ketetapan untuk selama-lamanya. Saudara, dari sini kita melihat bahwa rencana penyelamatan manusia hanya melalui pribadi Yesus Kristus. Ya. Kalau kita mengingat kurban Kristus, kita selalu mengingat
tentang salib. Di dalam 1 Korintus pasal 1 ayat 18, sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Tetapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Ya. Kenapa? Banyak di antara orang yang berpikir yang belum mengerti makna salib Kristus, wah disalib berarti kalah. Mati berarti kalah, udah finish lah, udah selesai. Iblis sekilas senang melihat tujuan pembinasaan tercapai. Namun tahukah saudara, berita tentang salib bukan seperti itu. Bagi yang mau binasa, itu adalah kebodohan. Tetapi bagi kita yang percaya, itu adalah kekuatan. Ada rahasia salib yang iblis tidak mengerti waktu itu. Apa itu saudara? Salib adalah tempat pertukaran. Salib tempat pertukaran. Ya. Allah itu adil. Makanya dosa harus dihukum, harus dibunuh, harus mati. Karena Allah murka. Dan murka Tuhan harus dipuaskan. Ya. Tapi satu sisi Allah itu kasih. Kenapa? Kalau kasih berarti apa? Diampuni. Kalau kasih berarti jangan dibunuh, biar hidup. Karena Allah itu setia. Coba kalau ada orang yang terhukum, lalu orang yang terhukum ini dapat pesan, tolong ya Pak, jangan dibunuh, diampuni saja, ya biar hidup. Tapi satunya dimatikan saja, biar mati. Ya, enggak bisa. Pilihannya tentu hanya satu. Kalau dibunuh ya mati, kalau diampuni ya hidup. Tetapi kenapa dikatakan salib tempat pertukaran? Karena di kayu salib itu manusia tidak perlu mati. Yesus yang menjadi manusia, yang menggantikan kita semua di kayu salib. Yesus menjadi korban yang sempurna tak bercacat. Sehingga apa? Yesus yang mati, murka Tuhan dipuaskan. Yesus yang mati, tetapi manusia dihidupkan dan ditebus. Saudara, sebenarnya ada banyak konsep tentang salib. Tapi karena waktu, saya tidak bisa menerangkan semuanya. Ini. Oleh karena itu, salib sebagai tempat pertukaran. Makanya di dalam Mazmur Fatsal 85 ayat 11 dikatakan, kasih dan kesetiaan akan bertemu, keadilan dan damai sejahtera akan bercium-ciuman. Hanya ada satu tempat, yaitu salib. Kasih dan keadilan bertemu. Masa bisa? Kalau kasih dikatakan ampuni hidup, kalau keadilan hukum bunuh. Masa bisa? Bisa. Ketemunya di kayu salib. Makanya ada pujian yang mengatakan, karena salibmu ku hidup. Waduh. Ya, salib tempat kematian, penghukuman, murka Allah dipuaskan. Tapi sebenarnya salib juga tempat penebusan. Oleh karena itu, keselamatan di dalam iman Kristiani hanya semata-mata karena kasih karunia, bukan usaha manusia. Ya, banyak orang yang percaya keselamatan itu bisa diperoleh oleh karena usaha sendiri. Nonsen. Manusia yang berdosa tidak akan bisa bersekutu dengan Allah yang Maha Kudus. Ya, tidak akan bisa. Oleh karena itu dalam Efesus pasal 2 ayat 8 dan 9 dikatakan, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada yang memegahkan diri. Saudara, berkali-kali firman Tuhan ini
selalu kita ingat terus. Kenapa? Karena kalau dosa masuk di dunia melalui satu orang, maka dosa juga diselesaikan melalui satu orang, yaitu di dalam pribadi Kristus. Oleh karena itu, firman Tuhan di dalam Yohanes pasal 14 ayat 6, kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Paskah pertama ini merupakan satu gambaran bagaimana tentang karya penebusan Kristus. Satu korban saja menyempurnakan untuk selama-lamanya mereka yang Ia kuduskan. Makanya kita hanya percaya. Kalau dulu banyak kambing, domba, kalau dulu banyak lembu, sapi dan binatang lain yang dikorbankan untuk menghapus dosa, semenjak Kristus disalib, hanya ada satu korban yang sempurna, yaitu korban Kristus Yesus yang menyelamatkan kita semua. Oleh karena itu, kita jangan hanya berhenti kepada menerima korban Kristus, tapi selain kita percaya menerima korban Kristus, Tuhan juga mengendaki supaya kita mengenal kuasa kebangkitan Kristus. Besok Minggu kita akan bersekutu bersama. Kita akan belajar firman Tuhan, bagaimana kita bersekutu di dalam penderitaan Kristus supaya aku menjadi serupa dengan kematiannya. Tuhan mau supaya kita semua serupa dengan kematiannya, supaya kita juga mengenal kebangkitan Kristus. Sudah dikasih Tuhan, kita semua perlu mengalami kematian. Ya. Kapan kita mengalami kematian? Ketika dibaptis. Ketika dibaptis kita mengalami kematian, mengalami penguburan, dan dibangkitkan. Ya. Tapi di dalam kehidupan sehari-hari kita juga perlu belajar mengalami kematian. Ya. Ibarat benih ini perlu jatuh ke tanah. Ketika benih jatuh ke tanah, lalu benih itu mengalami pembusukan kulit keras. Lalu baru akhirnya muncul kehidupan. Ya, sama dengan mesti kita juga bersekutu dalam kematian. Ya, supaya kita juga mengalami kebangkitan. Ya, tanda-tanda dari kematian itu apa? Ya, kita mengalami pertobatan, mengalami kerendahan hati, mengandalkan Tuhan, hidup tidak menurut kehendak diri sendiri, ada mematikan daging, ya, meninggalkan manusia yang lama, ya. Supaya apa? Supaya ketika kematian Kristus kita alami, maka ada kehidupan Kristus yang nyata di dalam kita semua. Saya yakin saudara-saudara, selalu terus-menerus iman yang sejati selalu bertumbuh kepada korban Kristus, selalu mengingat dan mengenang kematian Kristus. Inti Paskah bagi orang Israel itu apa? Kelepasan dari kekuasaan atau perbudakan Firaun Raja Mesir yang sangat kuat, yang menjajah. Sehingga Allah menginginkan umat Israel menjadi bangsa yang merdeka, menjadi bangsa yang beribadah kepada Tuhan. Tapi kalau kita lihat inti Paskah Perjanjian Baru, kelepasan orang percaya dari kuasa dosa, dari kuasa kedagingan. Ya, inti dari Paskah adalah kuasa setan dikalahkan. Ya, tujuannya apa? Supaya kita bisa melanjutkan beribadah kepada Tuhan, menyiapkan diri untuk menyambut kedatangan Tuhan yang kedua kali, dan kita hidup selama-lamanya. Bapak yang dikasih Tuhan, dari firman Tuhan ini, yuk kita percaya. Kalau sekarang ada di antara Bapak Ibu yang lagi mengalami kematian, ya lagi mengalami usahanya berhenti, ada sebagian yang lagi mengalami PHK,
Ada sebagian yang lagi mengalami kesulitan hidup. Yuk kita belajar. Tuhan, ketika saya mengalami kematian ini, kita menjadi lebih dekat kepada Tuhan. Kita turut taat pada Tuhan. Toh nanti mesti ada maksud Tuhan. Ya, ketika saudara-saudara mesti harus mengalami kematian daging. Ya, saudara-saudara yang belum sungguh-sungguh taat kepada firman Tuhan, yang masih ada keterikatan kebiasaan buruk, keterikatan kuasa kegelapan. Yuk hari ini melalui Jumat Agung ini, yuk kita bawa kematian Kristus di dalam tubuh kita. Kematian Kristus di dalam kehidupan kita. Supaya kehidupan Yesus nyata di dalam kehidupan kita. Dan tinggal tunggu waktu. Nanti akan ada kebangkitan. Ya, Tuhan tidak akan membiarkan kita mengalami kematian terus-menerus. Tapi pasti ada kebangkitan. Ada kebangkitan. Ada kebangkitan. Ada kemenangan. Ada kemenangan. Demikianlah firman Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita masuk di dalam persekutuan dengan korban Kristus, perjamuan kudus. Kita akan memujikan Tuhan dengan pujian. Rahmat Tuhan selalu menjadi pujianku. Rahmat Tuhan selalu menjadi pujianku. Sebab olehnya ku telah dibebaskan. Sebab olehnya ku telah dibebaskan. Haleluya, ku tak sadar besar kasih-Nya padaku. Kau melebihi setiap kesalahan. Selamanya ku akan memandang Golgota. Selamanya ku akan memandang Golgota. Di mana Yesus mati bagiku. Besar rahmat bagiku seorang berdosa. Jauh melebihi kesalahanku. Bapak Ibu, marilah kita semua mempersiapkan diri kita untuk kita masuk di dalam perjamuan kudus. Sesuai dengan firman Tuhan tadi, kita bersekutu dengan korban Kristus, dengan tubuh Kristus, dengan darah Yesus, dengan cara yang layak dan hormat. Jangan ada seorang pun di antara saudara-saudara yang mengikuti, yang menjalankan perjamuan kudus ini dengan cara yang sembrono, dengan cara yang tidak sungguh-sungguh. Tadi firman Tuhan dengan jelas mengatakan, selama kita mengalami perjamuan kudus pagi ini, sore ini, kita memikirkan, kita menghayati korban Kristus. Mari bersama-sama kita akan berdoa sebelum kita bersama-sama bersekutu dengan korban Kristus. Bapa di surga, sucikan, kuduskan roti dan anggur ini menjadi alat sakramen
untuk kami semua mengalami yang ilahi. Hari ini kami mengalami yang ilahi yang dari Tuhan. Kami boleh mengingat akan kurban Kristus. Kristus yang sudah mati di salib sebagai ganti daripada dosa kami. Yesus Kristus yang sudah mati, kematiannya menunjukkan kasih-Nya kepada kami semua. Terima kasih Bapa. Biarlah kami semua umat-Mu menerima perjamuan kudus, bersekutu dengan kurban Kristus dengan cara yang layak dan hormat sesuai dengan firman-Mu. Haleluya. Amin. Mari kita semua akan angkat roti kita tinggi-tinggi. Mari kita semua persiapan mengangkat roti tinggi-tinggi. Bersama-sama kita akan bersekutu dengan dagingnya Yesus, dengan tubuhnya Yesus. Sama seperti Paskah pertama, semua keluarga bersekutu dengan daging domba di rumah-rumah, digenapi lewat pengorbanan Kristus. Mari kita dengarkan firman Tuhan. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Kita makan bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Kami boleh bersekutu dengan kurban Kristus. Terima kasih Roh Kudus. Kita angkat cawan tinggi-tinggi di atas kepala kita sebagai tanda kita menghormati, menghargai kurban Kristus. Demikianlah firman Tuhan. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Kita minum bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus. Darahnya tertumpah sucikan daku. Dia telah bangkit, jadikanku baru. Firman-Nya telah mengerjakan hidupku, hingga dosa tak lagi berkuasa. Darahnya tertumpah sucikan daku. Dia telah bangkit, jadikanku baru. Firman-Nya telah mengerjakan hidupku, hingga dosa tak lagi berkuasa. Terima kasih Bapa untuk persekutuan yang senantiasa baru, persekutuan dengan pribadi-Mu, persekutuan dengan kurban Kristus, yaitu tubuh dan darah-Mu. Kami percaya hari ini Tuhan, ada kekuatan baru, ada terobosan baru, yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang ada problem, ada masalah, yang ada pada masa-masa sukar, Tuhan berikan janji-Mu, Tuhan berikan jalan keluar, Tuhan berikan kelebaan, Tuhan berikan kelepasan, Tuhan berikan hikmat, sehingga umat-Mu dapat mengalami semua ini.
bukan dengan kekuatan sendiri, tetapi dengan anugerah Tuhan, tetapi dengan kasih setia Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya berkata, amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu, kita semua sudah memperoleh bagian yang terbaik, yaitu firman Tuhan dan perjamuan kudus hari ini. Dan saya mengumumkan bahwa besok minggu kita akan bersekutu dengan kebangkitan Kristus. Ya, besok minggu tetap kita akan bersekutu dengan kebangkitan Kristus. Dan saya berharap semua keluarga-keluarga dapat beribadah kepada Tuhan baik pagi maupun sore di dalam ibadah kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Ya, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita semua bersama-sama menutup ibadah kita pada hari ini. Kita akan bersama-sama menaikkan pujian terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu. Kita akan bersama-sama datang kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Syukur bagimu, syukur bagimu, syukur bagimu. Mari kita tengadahkan tangan kita. Bapa di surga, Engkau melihat umat-Mu yang beribadah di rumah-rumah. Semua domba-domba-Mu yang sungguh berharap kepada Tuhan. Engkaulah Gembala Agung, Gembala yang mengerti keadaan situasi anak-anak-Mu satu persatu. Sekarang hamba berdoa, kami serahkan dalam tangan kuasa-Mu. Mereka yang ada di dalam tantangan, ada di dalam kesulitan, mereka yang ada di dalam pergumulan, Tuhan sudah menjawab. Kami percaya di dalam nama Yesus ada jawaban. Mari kita angkat kedua tangan kita. Jemaat yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat yang terbaik, berkat yang daripada Allah Bapa, Allah Anak, persekutuan Allah Roh Kudus, yaitu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkat rohani, berkat jasmani, terobosan-terobosan baru memenuhi hidupmu. Berkat roh yang takut akan Allah, berkat pertumbuhan rohani. Semua berkat itu menjadi bagianmu. Kiranya ada di dalam setiap pribadi keluarga, menjadi bagian yang terbaik. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Yang percaya berkata, amin. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku.
Selamat hari Jumat Agung, hari kematian Kristus. Tuhan memberkati kita semua. Amin.